Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang Microsoft Office Excel. Teman-teman sudah ada yang tahu belum tentang Microsoft Office Excel? Baik, langsung saja ya, akan kita jelaskan. Microsoft Office Excel merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft yang berfungsi untuk mengolah angka. Bedanya dengan Microsoft Office Word, Microsoft Word merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft yang berfungsi untuk mengolah kata ya, kata atau kalimat. Di situ bisa membuat surat, membuat soal, membuat daftar isi, membuat makalah untuk Microsoft Word-nya. Sedangkan di Microsoft Excel-nya, aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka berupa number dia ya. Biasanya digunakan untuk mengolah suatu gaji, untuk merekap laporan. Nah, itu pakai Microsoft Excel karena lebih fleksibel ya. Baik, untuk pertama akan kita jelaskan. Di sini ada menu bar ya, di pojok kiri atas, yaitu ada save, ada undo, redo, undo, redo ya. Kemudian ada print. Nah ini ya. Kemudian di samping menu bar ada title bar. Title bar ini bisa diganti ketika nanti kita akan save file Microsoft Excel ya. Di situ nanti kita rename sesuai dengan kebutuhan, misalkan data anggota, karyawan, atau data laporan gaji, terserah teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di bawahnya ada menu ribbon. Menu ribbon itu yang mana? Ada home, insert, pack layout, ada formulas, ada data, ada review, ada view, dan lain sebagainya. Ini merupakan menu ribbon ya, ribbon menu bisa disebutnya. Kemudian sebelum home, menu home itu ada file. File itu ada new ini difungsikan untuk ketika kita akan membuat lembar kerja baru ya, kita klik new. Kemudian ada open ini digunakan untuk membuka sebuah lembar kerja. Kemudian ada save as, ada print, ada share, ada export, ada publish, ada close, ada more. Sesuaikan dengan kebutuhannya saja. Kemudian kita lanjut di menu home. Di menu home ini ada perintah paste, copy, cut, dan format painter. Kemudian di sebelahnya ada untuk merubah font ya. Kita contohkan, kita ketik di sini data gaji anggota karyawan aja. Kemudian ini kita blok. Nah, ini kita rubah ya, fontnya, jenis fontnya, banyak jenis fontnya sama seperti Microsoft Word. Kemudian ini ada 11. Nah, ini berupa angka untuk mengganti ukuran hurufnya besar kecilnya ya. Kita buat sebesar ini biar nampak ya. Kemudian di sini ada bold ini untuk menebalkan huruf. Kita klik, kita bold, lebih besar dia. Maksudnya besar itu lebih tebal ya, bold. Kemudian ada italic, kemudian ada underline, sama seperti Microsoft Word. Kemudian di sini ada rata tengah, ada rata kanan, ada rata kiri ya. Nah, gimana caranya Kak ketika kita membuat sebuah tabel? Baik, di Microsoft
XL perlu diketahui garis yang warnanya putih atau abu-abu ini merupakan garis bantu ya, yaitu sel di dalam sel ya. Contohnya kita membuat tabel ini ya, ada nomor, ada karyawan, ada gapok, gaji pokok. Contohnya seperti ini ya. Nah, biar teman-teman tabelnya rapi, ini kan kolom nomor ini terlalu lebar nih segini. Ini kita kecilkan aja ya teman-teman ya. Caranya kita sorot aja. Nah, di sini kita format, kita pilih kolom white. Kan 8 kita buat 3. Nah, dia otomatis teman-teman ya akan kecil. Ini cara yang pertama untuk melebarkan kolom. Cara kedua, kita sorot ya. Kita letakkan kursor kita di antara A dan B di garis tengah ini. Kemudian kita klik, kita tarik. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan karyawan nih kurang besar nih kolomnya. Dia tertutup dia. Tertinggal dengan karyawa. E-nya hilang ya dia. Ini kita besarkan. Cara yang pertama, ini kita blok, kita pilih format, nah kita pilih kolom width, kan 8 kita buat 15 kolom widthnya, kemudian oke, besar dia secara otomatis. Nah, kalau cara yang kedua ya ini gapok, ini gaji pokok kita besarkan. Gaji pokok ini berada di antara kolom sel C dan D. Nah, kita pilih tengah-tengahnya sini ya, kita tarik. Yang karyawan kita besarkan lagi, kita tarik lagi. Baik teman-teman, kalau saat ini selnya udah seperti ini kan biar rapi, kita blok sampai sinilah, taruh tengah ini. Nah, ini gaji karyawan ya, datanya ya. Ketika kita print nanti hasilnya masih kosong tabelnya, karena belum kita kasih border. Kita tes ya. Kita pilih file, kita print. Ini teman-teman ya, bisa dilihat ya, masih kosong dia, belum ada tabelnya. Caranya untuk ngasih tabel, kita blok dari kolom nomor sampai gapok nih ya, kemudian tarik ke bawah, kira-kira sampai sini. Nah, kemudian di sini kita pilih border, yang ini kita pilih all border. Jadi nampak ya teman-teman ya garis bordernya. Kemudian ini kita buat 1 2. Caranya untuk biar otomatis nomornya ke bawah dia ya, caranya tuh kita blok 2 nomor ya, 2 nomor pertama, nomor 1 dan nomor 2 kita blok bersamaan gini. Letakkan kursornya di pinggir, nah sampai muncul tanda plus, kemudian klik tahan ke bawah, klik tahan ke bawah. Dia otomatis teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ada data sampai 100 atau 200, kalau dibuat manual tangannya bisa apa ya, bisa rematik nih tangannya. Tapi kalau main seperti yang saya sarankan, kita blok 2 nomor pertama, kemudian kita tarik, otomatis dia sampai 200 pun bisa teman-teman. Nah, tinggal tarik aja ke sini. Nah, dia secara otomatis teman-teman ya. Oke. Ini cuma contoh aja. Setelah itu ketika kita mau ngeprint, nah ini kan kita sesuaikan dulu lebarnya. Di sini data gaji karyawan ini biar berada di tengah, teman-teman nggak usah seperti gini caranya ya. Nah, ini caranya salah nih. Memang hasilnya betul, cuman caranya nggak pas ya, salah caranya. Menurut saya salah caranya. Caranya gimana? Biar berada di tengah, kita aktifkan merge send. Caranya kita blok sel dari C sampai A ini ya, atau sebaliknya dari A sampai C. Kemudian kita klik sel merge and center. Nah, jadi di tengah otomatis teman-teman ya. Nah, jadi kan langkahnya itu sederhana tapi pas itu.
Kemudian di sini kita ada menu ribbon apa nih, insert ya. Insert ini untuk menyisipkan picture, pivot tabel. Nah, insert picture ya teman-teman, seperti biasa ya, dipilih gambarnya yang mana. Sama seperti di Microsoft Word ya, sama. Kemudian ada insert grafik ya. Di sini bisa menambahkan grafik juga ya di Microsoft Excel. Kemudian ada pack layout. Pack layout ini untuk mengatur kertas, margin, orientation, portrait, dan landscape. Kemudian size, ukuran kertas. Kemudian print area set. Nah, baik untuk set print area biasanya kita gunakan ketika kita ingin mencetak Microsoft Excel. Nah, jika mengalami kesusahan atau bingung, terpotong ya teman-teman ya. Nah, kita gunakan ini. Yang pertama kita blok dulu ini. Misalkan kita mau ngeprint di sini ya, dari sini aja. Yang kita blok sini, kita blok dulu. Kemudian kita pilih print area, kita pilih set print area. Jadi nanti yang terprint hanya ini aja, yang di blok tadi, yang sudah kita set print area. Kita cek. Nah, ini teman-teman ya, yang sudah kita set print area. Kemudian di sini kita bisa mengatur wax. Nah, di sini otomatis atau satu pack. Satu pack ini artinya per pack ya. Kemudian ada height, sama per pack atau otomatis atau per pack. Kemudian ada formula teman-teman ya. Formula ini biasanya digunakan untuk mengatur atau menyisipkan rumus auto sum biasanya. Auto sum, ada sum, recently user atau finansial. Biasanya nanti ini untuk mata uang atau logika atau teks, the time. Di sini banyak, sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja ya. Tapi biasa yang sering digunakan itu sum. Kemudian ada data. Di sini kita bisa get data dari file Excel atau dari database lain, Microsoft SQL Server atau Oracle Database, MySQL. Kemudian ada review. Review ini digunakan untuk nge-protect dia. Misalkan kita ingin set ini kita protect, nah kita protect set. Nah, di sini kita tuliskan password 123. 123. Nah, jadi di sini nggak bisa diketik, nah gitu. Harus ini ada pesannya. Unprotect set. Oke kan, kita unprotect set, kita masukkan passwordnya 123. Oke kan. Nah, kita tulis saya. Nah, tuh. Kemudian ada view. View ini digunakan untuk mengcustom tampilan ini ya, tampilan setnya. Tampilan set bisa kita custom. Misalkan kita mau yang ini. Nah, ini tampil dia per packnya. Kemudian tampilannya yang text break preview. Jadi yang sudah kita set print area tadi itu yang tampilkan, kemudian normal. Nah, di sini ada heading ya. Heading bisa kita hilangkan kalau mau dihilangkan. Kemudian grading yaitu garis bantu. Kemudian ada formula bar. Kemudian di sini ada fresh pen. Fresh pen ini digunakan untuk memotong nih heading ya. Kita cek ya. Nah, misalkan ini kita gunakan yang sebelah kiri. Nah, nanti ini kita bisa kita tarik kanan kiri. Cuman yang kolom A ini sampai ke bawah dia tetap. Nah, kemudian
kita normalkanlah kembali. Oke. Kemudian di sini ada makro ya. Makro ini biasanya digunakan untuk membuat menu login sama develop untuk membuat aplikasi dari Excel. Kemudian di sini ada set ya, set 1. Ini bisa kita ganti namanya. Caranya kita klik kanan, rename, tekan latihan 1. Enter. Udah ganti nama dia setnya ini. Latihan 1. Kalau mau nambah set, tambah yang tanda plusnya. Set 2 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di sini bisa kita kecilkan. Nah, gini ya teman-teman ya. Kita view-nya kita kecilkan. Ini bisa kita besarkan juga. Nah, kemudian di sebelah atas kanan ada 3 tombol ya. Yang pertama minimize ya. Kemudian nih untuk di restore down ini tampilan kecil. Tampilan kecilnya seperti apa kak? Seperti ini. Nah kecil dia kan. Untuk mengembalikan klik yang ini maksimal lagi. Kemudian ada tombol close di sini. Close ini untuk keluar. Untuk langkah pertama teman-teman mencoba untuk membuat tabel dulu ya. Membuat tabel. Ini kita lanjutkan gapok, misalkan jam lembur. Nah, jika teman-teman mengalami seperti ini nanti menulis judul itemnya jangan di sini ya. Kalau nulisnya di sini, ini nanti kosong ya. Tetap di sini jam lembur, total gaji ini. Ini potongan aja dulu. Potongan. Nah, di sini dia ya. Teman-teman jangan nulisnya jangan di sini, di sel yang ini. Ini artinya melompati sel F ya. Harus urut ya di sininya. Gaji bersih. Nah, ini kan masih kecil kolomnya nih. Kita besarkan dulu width-nya. Caranya kita blok ini. Udah kita blok seperti ini. Kita pilih format, kita klik yang kolom width, kita buat 15. Oke kan. Nah jadi sama dia lebarnya, yang jam lembur potongan sama gaji bersih. Kemudian yang ini kita buatkan tabelnya. Caranya kita blok dari sini ya. Kemudian pilih yang border, pilih all border. Nah jadikan ini menyambung dia rapi. Untuk data gaji karyawan ini kita blok, kita buat fungsi center and mark. Nah caranya kita blok dari gaji bersih dari F1 sini ya, pasnya. Kemudian kita klik ini, jadi dia otomatis di tengah, di center dia. Nah teman-teman silahkan membuat tabel seperti ini, silahkan mencoba ya. Sampai jumpa di pertemuan Excel selanjutnya. Terima kasih.